Roja TV. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, ma'azzani Allah wa iyyakum. Kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya, dan setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setelah kematian, tentu di sana ada kehidupan yang lebih panjang, di mana perjalanan kita di alam kubur akan melewati berbagai macam fase. Kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Demikian pula di alam kubur kita akan mendapatkan kenikmatan jika kita orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan sebaliknya, bila kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita termasuk orang-orang yang sengsara di alam kubur kita. Maka orang yang di alam kuburnya tidak selamat, maka di alam akhirat nanti, di hari akhirat, lebih tidak selamat lagi. Rasulullah SAW sabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah merupakan persinggahan akhirat yang pertama kali. Faman najamin, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar min, maka yang setelahnya lebih mudah dari itu. Wa man lam yanjumin, dan siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka di akhir akhirat lebih berat dari itu. Saudaraku sekalian, keselamatan di dunia semua orang menginginkan itu. Selamat di dunia, selamat dari penyakit, selamat dari kefakiran, selamat dari kesusahan, selamat dari malapetaka dan bencana. Tapi di dunia itu untuk selamat dari itu semuanya mustahil, Pak. Di dunia pasti Allah akan berikan kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan. Karena Allah sudah berjanji demikian. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, buah-buahan. Demikian pula kehilangan apa? Jiwa. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kita ingin di dunia selamat dari musibah, tidak mungkin, Pak. Karena musibah itu pasti akan menerpa hidup kita di dunia ini. Kita ingin selamat dari sakit, dari berbagai macam bencana dunia. Bagaimana caranya? Akan tetapi tentunya Bapak sekalian, keselamatan di dunia itu sementara. Selamat di dunia itu sementara. Sedangkan selamat di akhirat itulah keselamatan yang hakiki. Sebab seseorang yang selamat di dalam kehidupan akhirat dari api neraka, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, abadal abidin. Dan kenikmatan surga tentu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia hanyalah setetes daripada kenikmatan surga. Maka jangan sampai kita memperebutkan setetes lalu mengorbankan samudera kenikmatan.
Saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dunia kita ingin selamat. Di akhirat kita pun ingin selamat juga. Kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia hasanah kebaikan, dan berikan kepada kami di akhirat pun hasanah kebaikan, dan pelihara kami dari azab api neraka. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun yang harus kita fahami dan kita sadari, tidak mungkin kita mendapatkan keselamatan hakiki di dunia dan akhirat kecuali dengan kita mengenal pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang sudah menciptakan seluruh manusia, Allah yang menciptakan berbagai macam kebutuhan untuk kita. Di bumi yang kita lihat berupa gunung-gunung yang tinggi, berupa pepohonan dengan berbagai macamnya. Demikian pula bunga-bunga yang berwarna-warni. Semua itu penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, keselamatan itu hakikatnya milik Allah saja. Maka siapa yang ingin diselamatkan di dunia dan akhirat, maka kewajiban dia adalah hendaklah ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah pemilik keselamatan. Kalau Allah takdirkan kita tidak selamat, kita tidak mungkin selamat. Siapapun orang yang ingin menyelamatkan kita, tapi kalau Allah takdirkan kita tidak selamat, tidak mungkin kita selamat. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan kita selamat, walaupun manusia ingin berusaha menyakiti kita dengan berbagai macam cara, mereka tidak bisa menyakiti kita kalau Allah inginkan kita selamat, saudaraku sekalian. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku sekalian, makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, wa'lam anna ma akhfa'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah hai anak, apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk menimpa kamu, itu pasti menimpa kamu. Dan apa-apa yang Allah tuliskan tidak akan menimpa dirimu, itu pun tidak akan menimpa dirimu. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya saudaraku, Allah menyelamatkan seorang hamba karena sebab, dan Allah mencelakakan hamba pun karena sebab. Karena Allah Maha Adil. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling sempurna, saudaraku sekalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hakikat keselamatan dan keamanan kita di dunia dan akhirat adalah dengan cara kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan hidayah. Ketika Allah turunkan ayat ini, para sahabat merasa berat sekali. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan keamanan dalam ayat itu, imannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri kami, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda,
Ya, bahwa maksud daripada zalim dalam hadis itu adalah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti akal Islam, keamanan yang aman dan hakiki adalah seseorang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun juga. Maka apabila kita tidak campuri iman kita kepada Allah dengan kesyirikan, maka kita mendapatkan dua keamanan. Keamanan di dunia dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan keamanan di akhirat dari azab api neraka yang menyala-nyala. Semakin seseorang kuat dalam merealisasikan tauhid, semakin seseorang menjauhi perbuatan syirik, maka semakin dia aman di dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, suatu negeri yang aman tapi mereka berbuat syirik, mereka tidak aman dari azab Allah. Berapa banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan akibat kesyirikan mereka. Lihat bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Ad. Antum tahu, kaumnya Nabi Hud itu kaum Ad. Dan kaum Ad ini, Pak, diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari bangsa manapun juga. Apa kelebihannya kaum Ad, Pak? Kelebihannya kaum Ad itu diberikan oleh Allah tubuh yang besar. Disebutkan dalam riwayat bahwa kaum Ad itu tingginya saja 60 hasta, sampai 30 meter. Badannya kuat dan besar. Diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kaum bangsa manapun juga. Mereka diberikan kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi karena mereka mempersekutukan Allah, mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Hud untuk mentauhidkan Allah. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Allah kirimkan kepada mereka rih sorsor, angin yang sangat dingin sekali selama 7 hari 7 malam, yang akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kaum Tsamud, bagaimana Allah memberikan kepada mereka keistimewaan. Kaum Tsamud itu, Pak, memahat gunung-gunung batu jadi rumah-rumah yang mewah. Mereka punya kehebatan itu. Tapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Allah kirim Nabi Saleh untuk mendakwahi mereka kepada tauhid. Tapi mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh. Lihat hasilnya. Allah kirimkan suara yang sangat memekakkan telinga sampai akhirnya mereka pun mati. Lihat kaumnya Nabi Lut, selain mereka berbuat perbuatan homoseks, mereka juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah mereka mempersekutukan Allah, mereka pun melakukan perbuatan homoseks, akhirnya Allah timpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Semua kaum-kaum yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, karena apa? Semuanya karena kesyirikan, saudaraku. Semuanya karena mereka memaksiati Allah, karena mereka mempersekutukan Allah, mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian, siapa yang di dunia ini kita ingin diselamatkan dari azab Allah, dari malapetaka, tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita yang tercinta ini, Pak, berbagai macam malapetaka kita lihat. Tsunami yang mendera, gempa bumi yang menghancurkan, gunung berapi yang meletus. Demikian pula berbagai macam malapetaka kita lihat. Demi Allah, Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa ma zalamahumullah. Allah mengatakan Allah tidak pernah menzalimi mereka, akan tetapi diri mereka sendiri yang zalim.
Saudaraku sekalian, akhul Islam, azani Allah wa yakum. Maka saudaraku, inilah ya akhi, keselamatan yang hakiki adalah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam keselamatan Allah akan berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Bagaimana apa keselamatan yang akan Allah berikan bagi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah? Yang pertama saudaraku, di dunia Allah akan selamatkan mereka dari adabnya yang pedih. Karena suatu kaum, suatu negeri yang beriman dan mentauhidkan Allah, Allah akan selamatkan mereka dari malapetaka, bahkan Allah berikan keberkahan pada negeri mereka itu. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk negeri itu, kata Allah, beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Lihat, kalau penduduk negeri, penduduk negara itu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, apa balasannya yang Allah berikan kepada mereka? Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bayangkan Bapak. Walakin kadzabu, kata Allah, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah pun siksa mereka akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Saudaraku, akhul Islam, azani Allah wa yakum. Di sini Allah menjamin, Pak, bahwa tauhid, iman, takwa itu semuanya akan membuka pintu keberkahan insyaallah, ya, dari langit dan bumi. Berarti sebaliknya, syirik itu mencabut keberkahan. Suatu negeri yang tersebar padanya kesyirikan, Allah pasti cabut keberkahan negeri tersebut. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Ini keselamatan yang pertama yang Allah berikan di dunia. Apa itu? Yaitu selamat dari apa? Adab Allah di dunia ini. Dan bahkan Allah berikan kepada mereka apa? Keberkahan demi keberkahan. Yang kedua saudaraku, keselamatan yang kedua. Orang yang mentauhidkan Allah, dia selamat di alam kuburnya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Malik, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana kematian seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin ketika telah dikuburkan, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Yang satu bernama Mungkar, yang satu bernama apa? Nakir, Mungkar dan Nakir. Apa pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir kepada mukmin ini? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ketika si mukmin ini ditanya tentang siapa Tuhanmu, si mukmin ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu ditanya lagi, siapa lelaki yang diutus padamu? Itu siapa nabimu itu? Maka si mukmin ini mengatakan, huwa Muhammad, Muhammad. Kami dahulu di dunia membenarkannya dan mengikutinya. Maka kemudian dikatakan kepada si mukmin ini, benar hambaku itu. Bukakan kepada dia, perlihatkan tempatnya di surga. Maka kemudian kuburannya diluaskan dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir atau orang munafik, Pak. Orang kafir atau orang munafik ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sebutkan dalam riwayat, maka dia akan berkata, la adri, saya enggak tahu. Innama sami'tun nas yaqulunahu faqultuhu. Aku dahulu di dunia cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, maka ikut-ikut aku pun ikut-ikutan mengucapkannya.
Saudaraku sekalian, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat, ya orang kafir ini enggak kenal Allah, Pak. Mereka bahkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya apa yang terjadi di alam kubur? Mereka enggak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fayudrabu bimitraqatin min hadid, dipukullah ia dengan palu besi. Fayasihu sayhatan, lalu ia pun berteriak sekeras-kerasnya. Yasma'uha man yaliha, terdengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kuburannya. Illa thaqalain, kecuali manusia dan jin. Binatang-binatang bisa dengar, bisa. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Lihat ya akhi. Ya. Berarti orang yang mentauhidkan Allah di kuburannya apa? Selamat. Sedangkan orang yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, di kuburan yang enggak bakalan selamat. Di kuburannya pasti akan diazab oleh Allah terus menerus. Ini keselamatan yang kedua yang Allah berikan, Pak, bagi orang yang mentauhidkan Allah. Keselamatan yang ketiga, dan ini keselamatan yang paling besar. Apa itu ya akhwat Islam? Keselamatan dari api neraka. Atau selamat dari kekal dalam neraka. Karena orang yang mentauhidkan Allah, Bapak dan Ibu sekalian, jika ia tauhidnya sempurna, maka ia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi kalau ternyata tauhidnya tidak sempurna, ia akan masuk surga. Bisa jadi dengan cara dihisab dan diazab terlebih dahulu. Tapi karena ia mentauhidkan Allah, tetap dia mendapatkan jaminan masuk apa? Surga. Makanya Masya Allah Bapak sekalian dan Ibu sekalian, orang yang mentauhidkan Allah itu luar biasa, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, akan keluar. Wa fi qalbi mithqala dzarratin min iman, walaupun di hatinya hanya sebesar biji sawi dari apa? Keimanan, saudaraku sekalian. Tauhid, lihat tauhid. Bagaimana pengaruh tauhid dalam kehidupan. Saudaraku sekalian, ini 3 keselamatan luar biasa, Pak. Orang yang mentauhidkan Allah di dunia selamat, di kuburan selamat, di mana? Di dalam api neraka, di dalam kehidupan akhirat pun ia selamat dari api neraka. Subhanallah. Adakah, Pak, keselamatan yang lebih besar dari ini? Mana yang lebih besar? Selamat dari penyakit atau selamat dari api neraka? Selamat dari api neraka lebih besar. Mana yang lebih besar, Pak? Selamat dari mara bahaya di dunia atau selamat dari bahaya api neraka? Tentu selamat dari api neraka itu lebih besar, Pak. Maka ya akhi, kalau kita ingin mendapatkan 3 macam keselamatan ini, tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan kita menganggap remeh masalah syirik. Ingat saudaraku sekalian, kesyirikan itu di mata Allah dosa yang paling besar. Sampai-sampai Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik jika ia wafat di atas syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selama-lamanya. Kalau ada orang meninggal di atas syirik, jangan harap masuk surga.
Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah, dalam surat Al-Maidah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Surga milik siapa, Pak? Allah. Bukan milik nenek moyang kita, bukan, Pak. Surga milik Allah. Allah hanya memasukkan ke surga orang-orang yang mentauhidkan Allah saja. Adapun orang-orang yang mempersekutukan Allah, tidak mungkin Allah masukkan ke dalam surga. Tidak mungkin. Haram dia masuk surga. Kenapa, Bapak sekalian? Karena hakikat syirik itu menghina Allah. Bapak berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Sama saja Bapak mengatakan ada selain Allah yang sama dengan Allah. Sama saja Bapak menyamakan Allah dengan makhluknya yang rendah, makhluknya yang lemah. Bagaimana mau disamakan coba, Pak? Antara Allah dengan makhluknya yang butuh kepada Allah, Pak. Semua makhluk butuh kepada Allah tidak, Pak? Semua butuh Allah. Matahari membutuhkan karunia Allah, para nabi membutuhkan karunia Allah, para malaikat membutuhkan karunia Allah. Tahu-tahu Bapak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Allah tidak ridho, Pak. Orang mereka itu semua makhluk yang Allah ciptakan. Mereka semua itu membutuhkan karunia Allah. Kenapa kamu sembah selain Allah? Allah tidak ridho itu, Pak. Allah tidak ridho. Bahkan gunung-gunung, langit, bumi enggak ridho Allah disekutukan. Allah mengatakan apa? Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung hancur karena mendengar ucapan mereka bahwa Allah mengambil anak. Padahal Allah tidak layak untuk mengambil apa? Anak. Allah enggak butuh anak. Apalagi mereka yang mengatakan ada tandingan selain Allah yang sebanding dengan Allah. Maka saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa ya. Maka saudaraku, jangan palingkan ibadah kepada selain Allah. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Jangan Anda tawakal kepada selain Allah. Berapa banyak kaum muslimin tawakal kepada apa, Pak? Kepada mayat yang ada di kuburan. Berapa banyak kaum muslimin di zaman sekarang tawakal kepada apa? Kepada jimat-jimat, kepada penangkal-penangkal. Katanya ini bisa nolak bala. Ada orang pakai gelang biar gak mempan dibacok. Ada orang pakai isim-isim raja-raja. Ada orang melakukan, ada pakai kalung-kalung biar ya nolak bala. Wallahi, Pak, ini semua kesyirikan, Pak. Ini kesyirikan ini, Pak. Oleh karena itulah hati-hati saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah. Ya. Syirik, saudaraku, sumber malapetaka. Bahkan sumber semua maksiat syirik. Munculnya malapetaka yang besar maupun yang kecil akibat syirik. Maka akal Islam pahami betul tentang bahaya syirik. Tidak ada yang lebih bahaya daripada bahaya syirik, Pak. Banyak orang mengingkari zina. Betul, kita setuju zina itu haram, Pak. Banyak orang yang mengingkari apa? Judi. Betul, kita setuju judi itu haram, Pak. Banyak orang yang mengingkari riba. Betul, kita setuju riba itu haram, Pak. Banyak orang mengingkari korupsi. Betul, kita setuju korupsi itu haram, Pak. Tapi kenapa banyak orang diam dari kesyirikan? Ketika ada orang pakai jimat keris-keris pusaka yang dimandikan setiap malam Jumat Kliwon.
Ketika ada orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tandingan selain Allah, ketika ada orang yang menjadikan jimat-jimat yang semuanya itu adalah kesyirikan, bagaimana di pantai selatan sana mereka bikin apa itu Pak? Sesajen buat Nyi Roro Kidul. Bagaimana yang ada di gunung apa itu? Bromo. Ya, menyembelih kerbau dan kepalanya dipersembahkan untuk para jin. Itu dianggap lumrah, padahal itu wallahi itu sumber malapetaka. Itu sumber berbagai macam apa? Azab Allah yang datang. Itu kesyirikan besar. Allah tidak pernah mau disekutukan dengan selainnya. Aneh enggak Pak? Coba pikir-pikir dengan akal pikiran kita Pak. Mereka mempersembahkan kepala sapi buat penunggu gunung. Ya. Apakah mereka kira bahwa yang namanya Allah butuh makanan? Allah enggak butuh makanan. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ma uridu minhum apa? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Setelah Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, Allah mengatakan apa? Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, dan aku juga tidak mengharapkan mereka memberi makan aku. Allah enggak butuh apa-apa dari manusia. Maka ya akhal Islam, mereka yang menyembelih kerbau, nyembelih apa, mereka kira Allah butuh makanan kali Pak. Allah enggak butuh makan, enggak butuh apa. Mereka sebetulnya mempersembahkan kepada para jin. Dan anehnya Pak, ketika mereka bikin sesajen, ya ternyata kena apa? Malapetaka. Setan semakin membuat mereka apa? Kesusahan. Apa kata setan? Kurang sesajennya. Besoknya dibikin lagi yang lebih besar lagi Pak. Kena lagi malapetaka, dibilang sama setan apa? Tambah kurang lagi tuh sesajennya itu. Semakin kesyirikan dahsyat Pak. Bukannya sadar, bukannya kembali kepada Allah, ini malah semakin menjadi-jadi dalam kesyirikan. Makanya benar Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa laki-laki manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin, dan para jin itu semakin membuat mereka susah. Iya, betul saudaraku. Para jin itu semakin membuat mereka ketakutan, Pak. Nanti kalau enggak dibikin sesajen, nanti gimana? Nanti gimana? Itu dari setan, dari jin. Adapun kaum mukminin yang mentauhidkan Allah, mereka mengatakan natawakkal 'ala Allah. Kita tawakal kepada Allah. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Yang bisa menolak bala hanyalah Allah. Ini baru tauhid. Itulah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, saudaraku. Itu yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Semua nabi yang mereka dakwahkan pertama kali kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah saja. Itu dakwah para nabi, Pak. Tapi subhanallah, dakwah para nabi malah ditentang oleh kaumnya yang doyan berbuat syirik. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Selamatkan diri kita dari kesyirikan, saudaraku. Jangan kita merasa pede, saya imannya sudah hebat, saya enggak mungkin jatuh kepada syirik. Kata siapa? Nabi Ibrahim, nabi yang sangat sempurna tauhidnya, Pak. Beliau saja khawatir jatuh kepada apa? Syirik.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling sempurna tauhidnya saja, beliau berlindung kepada Allah dari syirik, Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? Wajannubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Rasulullah berlindung dari kesyirikan, Pak. Maka kita jangan merasa yakin, pede dengan wah, iman saya sudah hebat. Rasulullah saja merasa tidak aman terhadap para sahabat pada keimanan mereka. Padahal kan keimanan para sahabat luar biasa, tidak, Pak? 5 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mewanti-wanti. Apa kata Rasulullah? Ala la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai para sahabat melakukan perbuatan mereka. Mengambil kuburan sebagai apa? Masjid. Kenapa kata para ulama? Karena ini dzari'atun ila syirik. Ini wasilah menuju syirik, saudaraku. Karena ya akhi, kesyirikan yang ditimbulkan dari kuburan itu lebih berat loh, Pak. Fitnah kuburan itu lebih berat daripada fitnah batu akik, Pak. Walaupun banyak juga orang yang menjadikan batu akik sebagai jimat, ada. Tapi fitnah kuburan lebih mengerikan, Pak. Banyak orang kalau suruh ngelewatin kuburan merasanya kayak gimana gitu, Pak. Tapi kalau ngelewatin batu akik biasa aja. Makanya fitnah kuburan besar, berat. Maka Rasulullah SAW melaknat orang yang mengambil kuburan sebagai apa? Masjid. Karena itu jalan terbesar untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat saya, Pak, ada sebuah tempat kuburan yang dikeramatkan, Pak. Mereka punya keyakinan bahwa orang yang ziarah ke sana itu lalu mandi di kali di situ dan dekat situ, dosanya habis dan pasti terkabul doanya. Saya punya teman pernah mendatangi sebuah tempat perkuburan keramat, Pak. Ketika datang ke tempat situ, dia melihat orang-orang lagi khusyuk baca Quran, Pak. Baca Qurannya di kuburan, bukannya di rumah. Kemudian dia nanya, Mas, kamu sudah berapa hari di sini di kuburan? Sudah 3 hari, Mas. Sudah 3 kali hatam. Di rumahnya belum tentu hatam, Pak. Terus dia nanya, Mas, kesini ke kuburan mau ngapain? Kalau Mas mau enteng jodoh, ini kuburannya, Mas. Kalau mau naik pangkat, kuburannya yang ini, Pak. Ini kuburannya ada tugas masing-masing, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ini kesyirikan, Pak. Mayat yang ada di kuburan sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan hai Muhammad, ini yang disuruh ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihat, Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri semasa beliau masih hidup. Bagaimana setelah meninggal?
Kalau masih hidup saja, Rasulullah disuruh mengatakan oleh Allah, aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri, apalagi kepada orang lain. Saya dulu waktu masih kuliah di Madinah, Pak, saya punya teman, dia kerja di situ di sekitar perkuburan Rasulullah. Di pas musim haji itu, Pak, banyak orang jemaah haji itu, ya, yang masukin kertas ke lubang tuh, plung plung plung. Diambilin sama teman saya, dibaca. Oh, rupanya permintaan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, tolonglah supaya gaji saya dinaikin. Ya Rasulullah, tolong dientengkan jodoh saya. Ya Rasulullah. Dia kira Rasulullah bangun kali baca-bacain. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sewaktu masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Inilah kesyirikan, saudaraku sekalian. Bukan kita tidak menghormati Rasulullah. Menghormati Rasulullah bukan seperti itu. Makanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmidzi apa? La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kata Rasulullah, seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wallahi Bapak sekalian, kesyirikan ini sesuatu yang tidak pernah Allah ridhai. Maka kewajiban kita pahami betul tentang syirik. Macam-macam syirik kita pelajari betul. Apa itu syirik kita pelajari betul. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan negara kita, Pak. Karena tauhid ini memang sumber keselamatan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, ya, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah berikan keselamatan di dunia, di mana lagi? Di alam kubur, di mana lagi? Di akhirat. Selamat dari api neraka, atau selamat dari kekal dalam api neraka. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari azab api neraka, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwatal Islam, azan ya Allah. Kemudian ya akhi, tauhid sumber datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik diampuni oleh Allah. Walaupun amal solehnya banyak, Pak. Ada orang haji 60 kali, umrohnya 200 kali, infaknya banyak sekali, tapi ternyata ia mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Maka Allah berfirman apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalanmu, habis. Berarti orang yang walaupun banyaknya amal dia, tapi kalau dia berbuat syirik, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang dosanya sepenuh bumi. Dosanya sepenuh apa? Bumi. Lalu ia meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dia meninggal dan bertemu dengan Allah dalam keadaan ia mentauhidkan Allah saja. Maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, innaka law ya ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, la ataituka biqurabihal maghfirah, aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Bayangkan.
Lebih baik mana Pak? Sedikit dosa tapi matinya berbuat syirik. Banyak amal solehnya tapi matinya berbuat syirik. Atau banyak dosanya tapi matinya tauhid. Yang lebih baik mana? Yang lebih baik banyak amalnya, sedikit dosanya, matinya tauhid. Ya pasti itu. Ya. Tapi kalau dibanding-banding nih, yang satu amal solehnya banyak, dosanya banyak, amal solehnya banyak, dosanya dikit, tapi matinya berbuat syirik. Yang satu lagi amal solehnya dikit, maksiatnya banyak, tapi wafatnya dalam keadaan tauhid. Lebih baik mana Pak? Yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama percuma, amal solehnya tidak akan dinilai apa-apa oleh Allah. Adapun yang kedua, tauhidnya itu akan menyelamatkannya dari api neraka. Maka tauhidkan Allah. Karena tauhid sumber untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis Pak, yang dikeluarkan Ibnu Majah dalam sunannya. Rasulullah SAW sabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki Pak di hadapan seluruh manusia. Wa yu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar. Lalu diperlihatkanlah kepada dia 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Bayangkan. Ini dikasih 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini Pak. Apa kata Allah? Atunkiru hadza ya abdi, kamu mengingkari enggak dosa-dosamu ini? Kata si hamba Pak, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamat ka katabatil hafizun, atau malaikat yang mencatat amalmu sudah menzalimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah, itu semua dosa saya. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udzur, kamu punya alasan tidak? Si hamba kembali berkata, tidak ya Allah, itu semua dosa saya. Ini si hamba sudah yakin akan dilempar ke neraka Pak. Maka Allah berfirman apa? Bala innalaka indana hasanah, kamu punya kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah kartu bertuliskan la ilaha illallah. Rupanya dia waktu hidup mentauhidkan Allah. Masya Allah. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqa binisbati litilka sijillat. Ya Allah, apa hebatnya satu kartu kecil gini dibandingkan dengan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Apa hebatnya ya Allah? Maka Allah berfirman, innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi di hari ini. Diambillah timbangan, disimpanlah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca, dan disimpan 99 catatan dalam neraca yang berikutnya. Apa yang terjadi Pak? Fasaqulatil bitaqah, beratlah kartu la ilaha illallah. Rupanya Allah maafkan dia karena tauhidnya kepada Allah. Tuh lihat. Makanya tauhid itu sumber mendapatkan apa? Ampunan. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Tapi kalau kita tidak ingin diampuni Allah, silakan kamu berbuat syirik. Kalau kamu berbuat syirik dan wafat di atas kesyirikan, jangan harap kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, segera tauhidkan Allah ya akhi, jauhkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Ini yang kedua saudaraku, bahwa sumber
untuk mendapatkan ampunan itu apa? Tauhid. Apa? Tauhid. Ya. Dan sumber tidak mendapatkan ampunan itu apa? Syirik. Kemudian yang ketiga ya, bahwa tauhid itulah syarat diterimanya amal soleh kita. Amal soleh kita itu percuma, Pak, sia-sia kalau disertai dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mentauhidkan Allah dan kokoh tauhid kita kepada Allah, maka insya Allah amalan soleh yang kecil pun menjadi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, Pak, para sahabat itu orang yang paling mentauhidkan Allah. Orang yang paling mentauhidkan Allah itu para sahabat, Pak. Makanya mereka, Pak, amalan soleh mereka itu lebih unggul dibandingkan dengan generasi setelahnya. Rasulullah SAW sabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sampai kepada infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud. Kalau masalah banyak-banyakan, lebih banyak mana, Pak? Satu gunung emas sama satu mud. Kalau banyak-banyakan ya satu gunung emas. Tapi masalahnya Allah tidak melihat kuantitasnya saja. Para sahabat dengan berinfak emas satu mud bisa mengalahkan kita yang berinfak satu gunung emas. Apa yang membedakan coba, Pak? Tauhid, keikhlasan, ketakwaan. Para sahabat itu keimanannya luar biasa. Tauhidnya kepada Allah luar biasa, sehingga amal yang kecil menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bila kita seperti itu, semakin kuat tauhid kita kepada Allah, semakin amal kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka akhi, azani Allah wa iyyakum, tauhid, ya akhi, tauhid luar biasa sekali. Syarat diterima amal itu tauhid. Bahkan dengan tauhid amal soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhal iman. Kemudian akhi, saudara-saudaraku sekalian, tauhid adalah mencegah seseorang untuk kekal dari neraka. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, karena betul-betul ikhlas dari hatinya, Pak. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang kita pikirkan sekarang adalah, Pak, bagaimana kita wafat di atas tauhid. Bagaimana kita wafat dalam keadaan jauh dari syirik, Pak. Nah ini, apa sih ya caranya supaya kita ini wafatnya di atas tauhid? Agar kita wafat di atas tauhid, Pak, yang pertama, terus meneruslah kita belajar tentang tauhid. Terus meneruslah kita belajar tauhid, Pak. Karena tauhid itu, Pak, bukan sebatas pengetahuan, Pak, tapi aplikasi. Ada orang, Pak, sudah belajar tauhid 20 tahun. Wah, kitab tauhid sudah belajar, usul tsalatsa sudah belajar,
berbagai macam kitab tauhid sudah dipelajari. Pas naik pesawat masih ketakutan, takut jatuh. Nggak ada tawakalnya sama Allah. Pas dia tahu pekerjaannya haram, bingung dia. Saya nanti kalau keluar dapat rezeki dari mana? Padahal udah lama belajar tauhid. Tapi ketika dikasih seperti itu ketakutan. Mana tauhidnya selama ini? Mana tauhidnya? Makanya tauhid itu bukan sebatas pengetahuan, tapi apa? Aplikasi. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Pak, mengharuskan apa? Tawakal dia kepada Allah kuat. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ditimpa musibah, malapetaka, ditimpa ujian-ujian dalam hidupnya, ia serahkan semuanya kepada Allah sehingga ia pun tegar dan kuat, dia pun tenang dalam hidupnya. Ini berarti dia memang benar, dia sudah mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah, Pak, mengharuskan kita yakin kepada Allah itu kuat, Pak. Tapi banyak di antara kita sudah belajar tauhid bertahun-tahun, Pak, tapi ketika berdoa setahun nggak dikabulin doanya, suuzon sama Allah. Udah berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok setahun belum dikabulin juga ya? Akhirnya mulai dia suuzon sama Allah. Mulai dia bosan berdoa. Akhirnya dia tinggalkan berdoa. Itu padahal dia udah belajar tauhid lama, Pak. Berarti kan tauhid itu bukan sebatas apa? Pengetahuan. Yang terpenting dari tauhid itu apa? Aplikasi. Orang yang mentauhidkan Allah, Pak, mengharuskan apa? Cintanya kepada Allah kuat, Pak. Dia mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ternyata dia belajar tauhid, Masya Allah. Tapi ternyata ada sesuatu yang dia cintai. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, seperti mencintai Allah. Ini bahaya. Tauhid itu mengharuskan apa, Pak? Kita takut kepada Allah melebihi takutnya kepada segala sesuatu. Kita hanya takut kepada Allah. Hanya Allah yang paling kita takuti. Tapi ada orang yang belajar tauhid, Pak, masih ketakutan nggak dapat rezeki. Padahal dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pemberi rezeki. Tapi masih ketakutan. Aduh, kalau saya tinggalin pekerjaan saya yang haram ini, kira-kira gimana ya? Nanti rezeki saya gimana? Nanti. Di mana tauhidmu selama ini kalau begitu? Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, mengharuskan kita sabar menghadapi ujian dan yakin, sebenar-benarnya yakin bahwa orang yang sabar itu pasti Allah akan berikan pertolongan. Tapi ada orang yang sudah belajar tauhid, Pak, ketika ditimpa ujian, pasti suruh sabar, bilangnya apa? Sampai kapan sabar terus? Loh, lalu selama ini buat apa dia belajar tauhid? Dia belajar tauhid itu harusnya semakin memperkuat apa? Kesabaran dia, keimanan dia kepada Allah, semakin membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia takut kepada Allah, semakin dia berharap kepada Allah, semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia belajar tauhid, tapi kok dalam aplikasinya terkadang masih kekurangan di sana sini, Pak. Makanya kenapa, Pak, kita ini harus terus belajar tauhid? Karena sekali lagi tauhid itu bukan sebatas apa? Pengetahuan. Tapi tauhid itu adalah aplikasi dalam kehidupan. Ada orang berkata begini, yang penting akidah saya bagus, akhlaknya nomor 2. Akhirnya akhlaknya nggak beres, akhlaknya nggak bagus. Orang yang akhlaknya tidak bagus itu menunjukkan tauhidnya belum sempurna. Sebab kalau dia tauhidnya sempurna, mengharuskan akhlaknya bagus juga.
Karena siapa yang memerintahkan untuk berakhlak yang baik? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat tidak? Lalu kemudian dia menganggap remeh akhlak, sama saja dia menganggap remeh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwal Islam azan ya Allah wa ya. Ada orang akhwal Islam azan ya Allah wa yakum terkadang menganggap remeh sebagian perintah-perintah Allah. Akhirnya dia anggap remeh, ini masalah jenggot aja kok dipermasalahin. Padahal yang memerintahkan jenggot siapa? Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan siapa? Allah, pencipta langit dan bumi. Kok masih aja dianggap remeh? Ya akhi, tauhid Anda dipertanyakan. Maksudnya masih kurang tauhidmu. Sebab orang yang mentauhidkan Allah, konsekuensinya apa? Mengagungkan perintah Allah. Yang diminta dari kita mengagungkan Allah. Itu tauhid, Pak. Ketika Allah yang teragung di hati kita dan hati kita mengagungkan Allah, harusnya kita mengagungkan perintahnya, mengagungkan larangannya, mengagungkan kitabnya, mengagungkan para rasulnya. Ternyata kita banyak melecehkan dan meremehkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan akan adanya kekurangan dalam apa? Tauhid. Ketika kita sendirian, gak ada orang yang lihat, berani kita berbuat dosa. Pas di depan orang, kelihatan orang bertakwa. Pas sendirian, gak ada takwa, gak ada takut sama Allah. Kenapa? Kurang tauhidnya, Pak. Sebab kalau dia mentauhidkan Allah, dia akan takut kepada Allah di depan orang maupun saat sendirian. Saat sendirian dia pun takut kepada Allah karena dia yakin Allah melihat dirinya. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Semakin tauhid seorang hamba, Pak, matanya semakin terjaga. Semakin sempurna tauhid seorang hamba, Pak, telinganya semakin terjaga. Semakin kuat tauhid seorang hamba, lisannya akan terjaga, Pak. Makanya orang yang suka gibah, suka ngerumpi, jelek-jelekin orang, saya katakan ini tauhidnya kurang sempurna. Sebab kalau tauhidnya sempurna, harusnya dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia adabnya. Sehingga ia tidak berani mengucapkan kata-kata yang itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, orang yang mentauhidkan Allah sempurna, Pak, salatnya khusyuk. Adapun orang yang salat gak bisa khusyuk, itu tandanya dia kurang mengagungkan Allah dan kurang membesarkan Allah. Makanya kan kita sholat mengucapkan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar, Pak? Allah yang paling besar. Kalau Allah yang paling besar di hati kita, kita pasti khusyuk, Pak. Kalau hati kita membesarkan Allah dan di hati kita yang terbesar itu Allah, khusyuk. Tapi kalau kita tidak bisa khusyuk, itu artinya ada selain Allah yang lebih besar di hati kita. Atau Allah tidak besar di hati kita. Berarti tauhidnya kurang tidak, Pak? Ada kekurangan dalam tauhidnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Jadi kalau kita belajar tauhid itu akan membereskan segalanya, Pak. Seorang pekerja yang mentauhidkan Allah gak berani korupsi waktu, Pak. Dia akan disiplin. Disuruh kantornya masuk jam 7, ya jam 7 masuk. Disuruh kantornya jam 5 keluar, ya jam 5 keluar. Tapi kalau orang yang kurang tauhidnya kurang sempurna, masuk jam 8 pulang jam 4, korupsi 2 jam. Dia bilang apa? Bos saya gak tahu. Tapi kan Allah tahu. Bosmu nggak tahu, tapi Allah tahu loh. Kenapa bisa berbuat seperti itu? Tauhidnya kurang. Kalau tauhidnya sempurna, walaupun bosnya nggak lihat dan yakin Allah yang lihat,
dia akan tetap amanah, Pak, amanah. Iya. Kita terkadang bawa mobil, Pak, pas lampu merah lihat ada polisi nggak ya? Nggak ada polisi. Ngeng. Polisi nggak lihat, tapi Allah lihat loh, Pak. Kalau orang yang yakin Allah lihat, Pak polisi nggak lihat, tapi Allah lihat, tetap saya berhenti. Karena kan menaati peraturan pemerintah harus dalam Islam. Apalagi kalau itu untuk kemaslahatan kita. Nah terkadang begitu ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Kita ini kalau nggak diperhatikan sama bos kita, nggak diperhatikan sama mandor kita, nggak diperhatikan sama istri kita, wah, nggak sadar kalau Allah yang memerhatikan kita loh, Pak. Antum lagi chattingan sama akhwat, tahu-tahu masuk istri, ketakutan. Sementara Allah, kamu nggak takut. Di mana Allah di hatimu kalau begitu? Istrimu lebih besar di hatimu daripada Allah. Maka seorang yang suami yang bertakwa kepada Allah nggak berani dia, ya, chattingan sama akhwat sampai pacaran dan yang lain yang bukan mahram. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau ya udah kawin lagi. Allah halalkan kok ta'addud. Ini nggak, Pak? Tapi kalau nggak berani, jangan berani-berani, Pak, main api, Pak. Ada sebagian laki-laki begitu, Pak, ya, nggak berani nikah lagi, tapi berani main api, ya, udah dosa, ya, udah menzolimi, ya, istri juga. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi sebenarnya kalau kita mentauhidkan Allah, ya, Pak, dan tauhid kita sempurna, rumah tangga kita itu jadi rumah tangga yang luar biasa. Suami yang mentauhidkan Allah, dia akan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Istri yang mentauhidkan Allah, dia akan taat sama suaminya, dan keduanya tidak berani selingkuh. Kenapa? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah mengawasi dirinya. Allah melihat perbuatannya. Nah, saudaraku sekalian, lurah yang mentauhidkan Allah, dia akan menjadi lurah yang luar biasa, Pak, yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, yang dia tidak berani korupsi sekecil apapun dari harta atau uang. Camat yang mentauhidkan Allah akan menjadi camat yang Masya Allah amanah. Dia akan menjalankan amanah sekuat tenaga karena dia tahu kepemimpinan ini akan ditanya oleh Allah. Rasul bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaha amanah wa inna khizyun wa nadamah yaumal qiyamah." Hai Abu Dzar, sesungguhnya kepemimpinan itu amanah. Dan sesungguhnya kepemimpinan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Pak, kalau di zaman sekarang orang berlomba-lomba pengen jadi pemimpinnya enggak, Pak? Sementara di zaman sahabat, zaman tabi'in, orang berlomba-lomba lari dari kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka sadar bahwa kepemimpinan itu amanah yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Di zaman sekarang nggak pikiran sama mereka bahwa kepemimpinan itu berat di mata Allah. Yang dipikirin enak, dihormatin, dapat duit banyak, selesai. Ya. Kalau dia mentauhidkan Allah, mengharuskan dia takut kepada Allah, mengharuskan dia menganggap ini berat, ini kepemimpinan. Maka pemimpin yang mentauhidkan Allah, dia akan laksanakan amanah itu sebaik mungkin. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Nah, inilah saudaraku sekalian. Jadi sebetulnya tauhid itu luar biasa, Pak. Tauhid itu sumber, Pak, kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat. Maka dari itulah ya akhal Islam, tauhidkan Allah, kenali Allah. Jadikan Allah lah lebih besar di hati kita. Jadikan Allah yang paling kita takuti dari seluruhnya. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kita cintai dari segala-galanya, sudah.
Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran hati kita. Saat kita susah, ditimpa kesusahan, serahkan semuanya kepada Allah, Pak. Serahkan semuanya kepada Allah. Makanya nasihat sebagian salaf berkata apa? Ya. La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan sampai kamu menjadikan Allah yang paling hina yang mengawasi dirimu. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau kita diperhatikan oleh polisi, kalau diperhatikan sama Pak Camat, kita sungguh-sungguh. Kalau diperhatikan sama orang, kita sungguh-sungguh. Tapi giliran Allah yang memperhatikan kita nggak sungguh-sungguh. Itu artinya Allah di mata kita hina. Itu artinya pengawasan Allah bagi kita seakan-akan remeh. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah kita seperti itu, Pak, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita sudah terkena musibah besar dalam hati kita. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Makanya, akhi, ya inilah pengaruh tauhid dalam kehidupan kita, Pak. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Pak, cinta ketakwaan dan ketaatan. Dia cinta sama taat itu. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Pak, kalau mendengar adzan, hayya 'alas shalah, segera dia pergi ke masjid. Segera dia berwudu, segera dia salat, menghadap Allah bermunajat, karena Allah memanggil dirinya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak berbuat maksiat, dia takut sekali. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan ya Allah wa yakum. Jadilah kita orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Demi Allah, Pak, itulah letak keselamatan kita di dunia dan akhirat. Pahami tentang tauhid. Adapun tentang pembahasan apa itu tauhid, bagaimana macam-macamnya, bagaimana syarat-syaratnya, tentu ini butuh waktu yang sangat panjang sekali. Itu butuh kajian rutin. Dan insya Allah ustadz-ustadz yang ada di sini yang akan memberikan kepada Bapak sekalian yang ada di sini pelajaran tentang apa itu tauhid dan bagaimana macam-macam syirik. Adapun saya hanya menjelaskan saja tentang bahaya syirik dan pentingnya tauhid. Dan bahwasanya itulah memang letak keselamatan kita di dunia kita dan akhirat kita. Allahu a'lam ya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kertas ya. Bagi yang ingin bertanya, ditulis di kertas. Apakah termasuk syirik pengobatan dengan menggunakan mediasi telur ayam? Telur ayamnya digulingkan pada tubuh yang sakit, nanti penyakitnya pindah ke telur ayam dan membutuhkan telurnya dipecahkan di depan pasien dan isinya telurnya berubah, Ustadz. Pak, cara ini biasanya minta bantuan dengan jin. Adapun orang biasa nggak bisa melakukan itu. Pasti yang melakukannya ini orang-orang yang pakai mantra-mantra dulu, dibacain mantra-mantra, ya, untuk memindahkan penyakit tersebut ke telur ayam. Dan minta bantuan kepada jin termasuk dilarang oleh dalam Al-Quran.
bahkan bisa menjadi kesyirikan. Maka ini jelas tidak diperbolehkan ya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Nabi menganjurkan kita makan obat seperti apa? Habah sauda, minum madu, demikian pula pengobatan-pengobatan yang lainnya. Nggak ada satupun disebutkan bahwa Rasulullah ngambil telur ayam terus digelindingin di tubuh. Padahal di zaman Nabi telur ayam ada nggak Pak? Ada. Iya. Maka ini jelas Pak, ini perbuatan para dukun. Iya. Apakah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah bisa merusak tauhid kita? Betul sekali. Makanya Syekhul Islam mengatakan apa? Semakin seseorang kuat ittiba'nya kepada Rasulullah, maka semakin kuat tauhidnya. Tapi semakin seseorang kuat ittiba'nya kepada Rasulullah, semakin lemah tauhidnya. Maka kalau dia semakin melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka semakin ia kurang sempurna tauhidnya. Karena konsekuensi tauhid itu mengharuskan kita mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Makanya dua kalimat syahadat itu bergandengan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, tauhid kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tauhid dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tauhid kepada Allah, tapi kepada Nabi Muhammad kita tidak mau ikuti tuntunannya. Berarti kurang tauhid kita. Ya, itu sangat berpengaruh kepada kekurangan tauhid kita. Bagaimana menyikapi jimat-jimat yang ditinggal oleh anggota keluarga? Dikubur atau di gimana Ustadz? Dibakar aja Pak. Ya, jimat-jimat itu bagusnya dibakar aja, dimusnahkan, Pak. Ya, dan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena sebagian orang yang merasa takut nanti kalau saya bakar nanti jinnya nyerang saya. Nah, tawakal sama Allah, tawakal. Ya. Jadi kalau nemu jimat kayak gitu ya penangkal begitu Pak, ambil aja udah bakar. Bismillah. Dimusnahkan semuanya. Bila kita tidak menyadari bahwa itu syirik, gimana Ustadz? Tidak menyadari maksudnya antum nggak tahu ini syirik. Maka akhi, pertama, orang yang tidak tahu itu perbuatan syirik, ya, maka pada asalnya orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Tapi kewajiban dia mencari tahu. Wajib setiap muslim itu menuntut ilmu, Pak. Wajib setiap muslim itu bertanya kepada ahli ilmu, Pak, tentang perbuatan yang dia lakukan, apakah ini termasuk syirik atau tidak. Maka kalau misalnya kita berbuat syirik tapi kita nggak mau nanya ulama ini syirik apa bukan, tetap dapat dosa di sisi Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ya. Kalau kita tidak menyadari itu syirik dan setelah itu baru tahu itu syirik, cukup taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan jangan lagi ulangi perbuatan tersebut. Ya. Bagaimana cara minta ampun kepada Allah bila pernah melakukan syirik tapi kita tidak menyadari? Kalau memang kita pernah melakukan itu dan setelah itu baru tahu itu syirik, sudah saya sebutkan, cukup dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu jangan kembali lagi kepada perbuatan apa? Syirik. Ya. Adakah uzur untuk pelaku syirik?
memang terjadi, kata Syekh Utsaimin, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah orang yang berbuat syirik diberikan udzur atau tidak. Pendapat yang sahih dan yang rajih, bahkan Ibnu Hazm mengatakan ini ijma. Dan itu juga yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dan bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ini pendapat sahabat dan jumhur salafus saleh, bahwa mereka yang tidak tahu masih diberikan udzur. Iya. Namun mereka wajib menuntut ilmu. Berusaha untuk bertanya kepada para ahli ilmu. Maka dari itulah akal Islam azani Allah wa yakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan sanksi kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Kata Syekh Utsaimin, orang yang tidak tahu itu masuk dalam ayat ini. Dia salah tidak sengaja. Maka ayat ini menunjukkan masih dimaafkan. Masih dimaafkan kalau dia tidak tahu. Selama tidak tahunya bukan karena menganggap remeh menuntut ilmu. Ya. Boleh nggak sih Ustadz ngambil ilmu dari orang yang suka ngomongin orang lain dan memiliki akhlak yang buruk? Kalau antum tahu orang tersebut akhlaknya buruk, mendingan jangan diambil ilmunya, Pak. Sebab antum mengambil ilmu dari seseorang itu bukan sebatas mengambil ilmu, tapi mengambil akhlak. Makanya disebutkan bahwa Imam Ahmad yang menghadiri majlis ta'lim beliau itu 12.000 orang. Yang menuntut ilmu hanya 2.000, selebihnya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau misalnya antum punya guru akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, lisannya kotor, ana yakin antum akan lebih buruk dari guru antum. Ya, maka dari itu usahakan ya kalau punya guru itu yang bisa kita lihat bagus juga akhlaknya. Ya, bukan semata-mata dia punya ilmu tapi ternyata tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Cara mengaplikasikan dalam kehidupan itu tidak mudah. Apakah ada cara termudah untuk meningkatkan amal, untuk meningkatkan tauhid? Antum maunya mudah mulu. Sementara bagaimana para sahabat susah payahnya, Pak. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah susah payahnya, Pak. Dengan kesusahan-kesusahan yang dilewati itu akhirnya imannya tertempa, Pak. Kalau kita maunya mudah tanpa ada perjuangan, nggak bisa meningkat iman kita, nggak bisa. Tauhid kita, iman kita akan semakin kuat dengan adanya ujian dan cobaan. Makanya, ya akal Islam, Allah uji kita terkadang dengan apa? Perintah. Allah uji kita terkadang dengan apa? Dengan larangan. Allah uji kita juga terkadang dengan apa? Dengan musibah. Allah uji kita dengan apa? Syahwat. Allah uji kita dengan apa? Berbagai macam kesulitan hidup. Ketika kita mau sholat, kita malas, ujian. Harus ada perjuangan di situ, berjihad melawan hawa nafsu. Makanya kalau antum berkata cara mudah meningkatkan amal soleh itu bagaimana? Kita katakan nggak ada yang mudah. Semuanya butuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan apa? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa yang sabar? Tuh lihat. Berarti Pak, ya, untuk meningkatkan amal itu butuh mujahadah tidak Pak? Butuh berjihad melawan hawa nafsu tidak Pak? Butuh perjuangan tidak Pak? Sangat membutuhkan perjuangan akal Islam.
Maka tidak mungkin saudaraku sekalian ya, kita ingin meningkatkan iman semudah-mudahnya, nggak mungkin. Maka kewajiban kita adalah yang pertama, banyak takarub dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena takarub dan ibadah kita itu hakikatnya Pak, menguatkan hati kita dan keimanan kita, terlebih di saat kita dihadapi kepada apa? Berbagai macam ujian, insya Allah. Makanya Rasulullah SAW Pak, kalau ditimpa perkara-perkara yang sulit, segera beliau sholat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya kalau datang zaman fitnah, segera banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan suatu malam Rasulullah bangun dan berkata, Subhanallah, madza unzilat al-lailah minal fitan, wa madza futiha minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah bukakan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqidh li sahibal hujar, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan di zaman fitnah kita sangat dianjurkan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud, dengan zikir, memelihara sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, insya Allah itu akan semakin meningkatkan keimanan kita. Iya. Semua butuh perjuangan saudaraku. Semuanya butuh perjuangan. Kita cari duit aja harus banting tulang kok. Iya. Untuk mendapatkan uang saja kita harus capek mencari duit. Apalagi untuk mendapatkan surga, maka kita harus lebih capek lagi, akhi. Bagaimana menghindari maksiat saat sendiri, Ustadz? Karena saya masih punya umur muda, masih bujangan, masih muda. Saudaraku, ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa Allah khususkan pemuda bukan orang tua, Pak? Karena orang tua itu rata-rata kembali kepada Allah. Tapi si pemuda ini lagi kuat-kuat syahwatnya, lebih kuat tenaganya, tapi ternyata dia lebih senang mendekatkan diri kepada Allah. Ini hebat nih pemuda. Artinya ini pemuda hebat, berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Makanya ya, kalau kamu saat sendiri ingin menjauhi maksiat, berarti kamu harus sibukkan diri dengan ketaatan. Ketika sendiri nih, jangan sibukkan dengan HP. Karena HP itu terkadang jadi sumber maksiat itu. Ketika sendiri, sibukkan baca buku. Ketika sendiri, sibukkan menghafal Al-Quran. Ketika mulai ada pikiran pengen maksiat, segera tinggalkan. Kalau ternyata sendiri itu fitnah besar buat antum, tinggalkan kesendirian. Ya, pergi ke kemana, main ke, apa ke. Yang jelas kita harus usaha supaya ketika kita sendiri tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan apa? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan hawa nafsunya dan dia takut kepada Allah, surgalah tempat tinggal dia. Tahan hawa nafsu, kuatkan diri. Ini yang berat memang, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, apakah termasuk anak durhaka yang melarang orang tuanya merokok dan melarang orang tuanya memegang selain mahram? Durhaka kalau ngelarangnya sambil melotot, bapak ini bodoh misalnya. Nah, kalau seperti ini durhaka. Tapi kalau dia melarangnya dengan baik-baik, Pak, rokok itu haram, ini ada dalilnya. Tahu-tahu bapaknya marah dan ngambek, dasar kamu anak durhaka. Tidak, kamu bukan anak durhaka.
Kamu hakikatnya ingin menyelamatkan bapakmu dari api neraka. Maka ini bagus. Anak seperti ini harusnya yang orang tua itu faham dan sadar bahwa anakmu itu yang akan memasukkan kamu ke surga. Ya. Apakah seorang istri bisa masuk surga, Ustaz? Jika sang istri berani memarahi suami, Masya Allah. Kata Rasulullah apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain, aku melihat neraka ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Yakfurna, mereka kafir kepada Allah, bukan kata Rasulullah, tapi kafir kepada suami. Suami sudah banyak berbuat baik sama istrinya, gara-gara satu kesalahan, si istri melupakan kebaikan suami. Maka kalau istri marah-marah sama suami, kita lihat kenapa dulu. Misal istri marah-marah sama suami karena suaminya malas, gak mau cari rezeki dan gak mau nafkahi istri. Wah, ini suami dablek namanya. Ya. Suami gak punya tanggung jawab. Maka kalau istri marah sama suami, itu memang hak dia. Hak seorang istri itu diberi nafkah. Kalau suami gak mau nyari nafkah, istri punya hak minta cerai dalam Islam. Nggak masalah. Kalau istri marah-marah sama suami, kenapa? Gara-gara suaminya nggak mau sholat. Ya memang ini marah yang bagus. Walaupun tentunya berusaha untuk menasihati dengan selembut mungkin. Ya. Nah ini yang jelas, Mas, istrimu itu marah-marahnya kenapa dulu? Kalau marah-marah sama kamu gara-gara kamu kawin lagi, lumrah, Mas. Semua perempuan pasti marah-marah kalau suaminya kawin lagi. Cuma masalahnya kamunya berani enggak resiko seperti itu. Karena ada ikhwan ya pas kawin lagi tuh ini Pak, sembunyi-sembunyi. Pas ketahuan sama istrinya dimarahin suaminya, stres. Ya. Akhirnya dicerain tuh istri keduanya. Nah, ini enggak bagus juga. Ya. Bolehkah bermakmum kepada imam yang masih berbuat syirik? Nggak boleh. Para ulama mengatakan tidak boleh bermakmum kepada imam yang berbuat apa? Syirik. Kalau itu syiriknya syirik besar. Adapun kalau syirik kecil kayak riya, ya boleh. Bagaimana sikap saya di kampung yang melakukan kesyirikan sementara mereka mayoritas? Udah, kamu sibukkan menuntut ilmu dulu deh. Sibukkan menuntut ilmu tentang syirik, tentang tauhid, kumpulkan dalilnya, kumpulkan perkataan ulamanya, baru balik ke kampung sambil dakwahi mereka. Bawakan hujahnya dari Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama. Ya, mudah-mudahan mereka mau ingat atau takut kepada Allah. Di tempat tinggal ada seperti jimat atau rajah, tapi letaknya sulit dijangkau. Tapi kita tidak yakin sama jimat itu, hukumnya gimana? Ya kalau memang sulit dijangkau, susah. Misal jimatnya ditanam di mana? Di tiang rumah gitu. Susah untuk dikeluarkan, ya udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Yang jelas dia wajib mendakwahi keluarganya.
supaya menjauhi jimat-jimat tersebut. Kalau bekerja di bidang jasa elektronik yang digunakan untuk kafe atau tempat-tempat maksiat seperti TV dan sound system, bagaimana Ustadz? Akhi, yang namanya alat elektronik itu bisa buat maksiat, bisa buat taat. Antum punya HP, HP bisa buat maksiat nggak? Bisa buat taat nggak? Maka yang seperti ini Pak, yang disalahkan penggunanya. Adapun yang membuatnya nggak masalah, karena itu bisa menjadi maslahat besar. Ini apa nih? Mic ini manfaat banget nggak kalau buat dakwah, Pak? Manfaat banget. Maka kalau antum bekerja di tempat seperti itu boleh, tidak boleh nggak masalah, silakan. Kafe itu jualan kopi. Kalau kafenya memang disediakan khusus tempat maksiat, yang salah dia. Di Jakarta banyak teman-teman kita yang buka kafe, alhamdulillah, Pak. Nggak ada maksiatnya di situ. Bersih dari musik dan yang lainnya. Bisa kok ya dibikin kafe yang jauh dari maksiat, bisa. Ya. Jalan keselamatan itu banyak. Jalan apa nih? Jalan dakwah banyak. Mohon penjelasan bagaimana bedakan jalan keselamatan dan jalan kesesatan. Mohon penjelasan bedakan jalan keselamatan dan jalan kesesatan. Gampang, Pak. Kalau antum ngikutin Allah dan Rasulnya, selamat. Tapi kalau antum ngikutin hawa nafsu dan syahwat, sesat. Allah mengutus para Rasul buat apa? Menjelaskan jalan keselamatan. Allah menurunkan Al-Quran dan ada hadis buat apa? Menunjukkan jalan keselamatan. Kita ikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama, insya Allah selamat. Tapi kalau kita berpaling dari Al-Quran dan hadis, tidak mau kita mempelajarinya, kita tidak mau mengamalkannya, sesat. Makanya Rasulullah sabda, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bima lan tadhillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama dua perkara itu kalian pegang, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Jadi kalau kita pengen selamat, ikuti Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita nggak mau selamat, silahkan nggak ikuti Allah dan Rasulnya. Iya, kalau nggak mau selamat. Seorang diruqyah, lalu diruqyah. Dan apa ini? Ini apa? Seorang diruqyah lalu diruqyah, sedang keluarga pasang jimat untuk penyembuhan, gitu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana meruqyah orang yang terkena jin? Akhi, meruqyah orang yang terkena jin ini harus orang-orang yang memang pertama dia punya banyak waktu. Karena meruqyah orang yang kena jin ini nggak butuh sehari, bahkan seminggu, bahkan sebulan. Makanya saya kalau diminta ngeruqyah saya nggak mau, Pak. Waktu saya sibuk buat berdakwah, buat mengajarkan orang. Ya, tapi alhamdulillah ada teman-teman kita yang memang dia banyak waktunya dan mau meruqyah. Ya. Dan semakin kuat seorang ustadz itu, Pak, di dalam keimanan dan ketakwaan, semakin biasanya ruqyahnya manjur banget, Pak. Saya punya ustadz sama seorang guru ya.
di Cilengsi, Masya Allah, udah jenggotnya panjang, badannya besar. Waktu itu ada yang kemasukan jin, ya. Sudah diruqyah sama teman-teman, nggak mempan. Makanya diteleponlah ustadz tersebut. Baru pas datang, baru ngedengar ahamnya aja, udah pergi jinnya, Pak. Baru dengar ahamnya, wush, lari. Ketakutan, Masya Allah. Itu ada orang-orang seperti itu, ya. Yang jelas ya, untuk meruqyah harus kepada orang-orang yang dia punya waktu dan juga punya ilmu tentang ruqyah yang syar'i. Karena di zaman sekarang banyak ruqyah yang tidak sesuai syariat, bahkan identik dengan bid'ah. Hati-hati. Apakah syirik berdoa dengan yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis? Kalau isi doanya bagus nggak masalah, silahkan, selama tidak mengandung minta kepada selain Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Coba tampakkan kepada saya ruqyah kalian. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Sehingga dijadikan oleh banyak ulama dalil bahwa ruqyah itu boleh walaupun yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, selama tidak mengandung kesyirikan. Iya. Boleh enggak Ustadz membahas masalah dunia di dalam masjid? Dilarang sama Rasul, Pak. Disebutkan dalam hadis yang hasan demikian. Ya, makanya di zaman Umar beliau mengusir orang yang kumpul di masjid buat ngobrolin dunia. Kecuali kalau ngobrolin dunia itu untuk memang kemaslahatan kaum muslimin, nggak masalah. Tapi di masjid ngomongin masalah apa? Kamu motornya motor apa? Mau saya motor ini, nggak boleh. Masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Quran. Ya. Apakah seseorang, ini apa tuh? Apakah orang yang berumur 40 tahun susah dapat hidayah? Enggak. Kalau dia bersungguh-sungguh. Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini umur yang rawan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun. Adapun 40 tahun disebutkan dalam ayat surat, ya, apa? Saya lupa suratnya. Wa balagha arba'ina sanah, ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun, maka ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Kenapa? Karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang. Dalam hadis Rasulullah sabda, Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu. Maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan. Makanya jangan antum berkata begini, saya taubatnya nanti aja udah tua. Enggak mungkin. Kata Ibnu Qudamah, orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Pas dia mau cabut, kuat. Lalu dia berkata, kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Pas tahun depannya dicabut semakin kuat. Dia berkata lagi, kalau gitu saya cabutnya tahun depan lagi. Semakin kuat, semakin kokoh. Demikian pula, orang yang berbuat maksiat, semakin tua di atas maksiat, semakin kuat di atas maksiat, semakin susah taubatnya kepada Allah. Makanya ya akhi,
Nasihat buat saya dan kita semua para pemuda, biasakan dari sekarang berbuat taat. Sehingga ketika nanti setelah tua kita biasa di atas ketaatan, mudah bagi jadi kebiasaan dalam hidup kita. Iya. Imam sholatnya terburu-buru, makmum cuma 5. Apa hubungannya makmum cuma 5? Apa bedanya 5, 10, 12, 13? Enggak ada bedanya, Pak. Kalau imam itu sholatnya terburu-buru dan tidak tumak ninah, sholatnya enggak sah. Karena tumak ninah itu yang sahih rukun sholat. Dan rukun sholat kalau ditinggalkan, maka membuat sholatnya tidak sah. Ya. Jadi ingat, kalau imamnya terburu-buru banget, nggak tumak ninah, ya, maka sholatnya tidak sah. Ustaz, pacaran masuk syirik mahabbah nggak? Syirik cinta. Ya. Kamu saat pacaran tuh tahu nggak pacaran haram? Kalau kamu bilang, iya saya tahu sih, tapi enak pacaran tuh. Akhirnya kamu ngikutin hawa, maka kamu pelaku dosa. Tapi apa disebut syirik? Tidak. Sama halnya dengan pezina. Pezina disebut syirik tidak, Pak? Pemakan riba disebut musyrik tidak, Pak? Tidak. Mereka ini pelaku dosa. Tapi kalau kamu bilang dia itu lebih saya cinta dari Allah, wah ini syirik ini. Ya, kamu sudah mencintai si dia melebihi cinta kamu kepada siapa? Wah ini bisa syirik. Makanya kata para ulama, cinta itu berubah menjadi syirik kapan? Kalau sudah disertai dengan apa? Menghinakan diri kita kepada yang kita cintai. Karena hakikat ibadah itu kata Ibnu Taimiyah 2. Yang pertama menghinakan diri kita kepada sesuatu disertai dengan cinta kita kepada sesuatu tersebut. Maka kalau terkumpul 2 perkara ini berarti kita sudah beribadah kepada sesuatu. Iya. Ini apa ini? Apakah urut hamil itu kesyirikan? Ngurutnya pakai apa? Kalau urutnya sebatas pijat biasa, ya nggak masalah. Tapi ngurutnya sambil minta ke dukun atau ke jin atau yang lainnya, ya. Maka kalau itu mengandung kesyirikan nggak boleh, haram. Adapun urutnya sendiri nggak masalah. Bagaimana hukumnya meninggikan kuburan dengan bangunan? Kata para ulama, meninggikan bangunan melebihi sejengkal itu haram dalam Islam. Makanya Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan apa? Semua kuburan yang dibangun di atas sejengkal. Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Makanya membangun bangunan di atas kuburan itu haram dalam Islam, Pak. Nggak boleh. Iya. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ustadz, saya seorang ibu, mohon doanya agar putri saya segera dapat jodoh. Nih, mana yang jomblo nih? Ini ada ibunya nih nawarin nih supaya anaknya dapat jodoh putrinya. Di sini banyak jomblo nih, Bu. Ya. Mudah-mudahan jomblo yang ada di sini sadar. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan amalan agar meninggal di atas tauhid. 1, belajar tauhid terus menerus. Yang kedua apa? Ya, yang kedua kita selalu khawatir jatuh kepada syirik.
Sebab kalau selama kita merasa khawatir terus jatuh kepada syirik, insya Allah kita akan jatuh dan kita akan selamat dan hati-hati dari syirik. Yang kedua, yang ketiga, berdoa agar Allah lindungi kita dari apa? Syirik. Yang keempat, jauhi maksiat. Karena maksiat itu seringkali menyeret kita kepada syirik. Itu 4 perkara tadi. Ya, yang pertama belajar tauhid terus menerus. Yang kedua apa? Ya, selalu merasa khawatir untuk jatuh kepada syirik. Yang ketiga apa? Selalu minta kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Yang keempat apa? Ya, jauhi maksiat. Karena maksiat itu bisa menyeret seseorang kepada apa? Syirik. Allahu a'lam. Makanya kata para ulama, ya, al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong menuju kesyirikan. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana dan apa hukum seseorang yang jarang sholat berjamaah, Ustadz? Sekalinya sholat berjamaah dia menjadi imam karena dinilai lebih tua. Akhi, Rasulullah SAW mewajibkan para laki-laki untuk sholat berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Maka dari itu, kalau ada orang yang jarang sholat berjamaah, ini orang yang meninggalkan sunnah Rasul dan perintah Rasul. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Wa innaha lamin sunnani Rasulullah SAW. Dan salat berjamaah termasuk sunnah Rasulullah SAW. Wa in taraktumuha la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan salat berjamaah, niscaya kalian akan tersesat. Sungguh, kata Ibnu Mas'ud, kami melihat sendiri di zaman Rasulullah, orang yang tidak suka salat berjamaah itu ternyata orang munafik. Maka dari itu, ya, orang yang jarang sholat berjamaah ini kenapa? Tanya ke dia. Barangkali dia punya alasan yang syar'i. Barangkali dia ada halangan-halangan yang memang secara syariat diperbolehkan, nggak masalah. Ya, nah ini. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Berpikirlah wahai pelaku syirik,